Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus. Di saat dirinya sedang asik melihat pohon-pohon di dalam area kebun, tiba-tiba ada suara menggertak dirinya. "Ngapain kamu masuk ke kebunku?" ujar seorang laki-laki yang oleh penduduk setempat dijuluki sebagai Tuan Tanah. Abu Nawas kaget bukan kepalang. "Ini kebunku, jangan mengakuinya," sambut Abu Nawas dengan suara tidak kalah kencang kepada Tuan Tanah itu. Mereka berdua sama-sama bersikeras mengakui bahwa itu adalah kebun miliknya. Kasus ini sangat sulit karena pemilik kebun di masa itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Setelah musyawarah tidak bisa memutuskan siapa pemiliknya, Abu Nawas kemudian melapor kejadian ini kepada Baginda Raja. "Aku menyerah, Abu Nawas. Ini adalah masalah yang sulit. Agar masalahnya bisa diputuskan secara adil, maka harus ditangani oleh hakim yang bijaksana." "Baik, Baginda." Abu Nawas berpikir, siapakah hakim yang akan menangani masalah ini? Karena ini adalah bukan perkara yang mudah. Sudah menjadi kebiasaan, ketika masalah yang sulit datang, maka Abu Nawaslah yang menanganinya. Tapi kali ini lain. Abu Nawaslah yang mendapatkan kesulitan itu. Baginda Raja sudah mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya, dan hakim tersebut terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang memiliki perkara dengannya selalu puas dibuatnya. Baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara dengan adil. Pada hari yang sudah ditentukan oleh sang raja, sidang pun dilakukan. Di dalam ruangan sidang itu, Baginda Raja rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku tanah orang lain. Baginda Raja Harun al-Rasyid yakin bahwa Abu Nawas tidak mengada-ngada, tapi sangat sulit baginya untuk begitu saja untuk memenangkan Abu Nawas. Untuk menguji kebenaran pengakuan atas kebun tersebut, maka hakim bertanya kepada kedua pihak yang bersengketa, "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" Tuan Tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang saat menjawab, "Jujur, aku tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebun." Tuan Tanah kesal setelah ditanya dua kali oleh sang hakim, "Berapa jumlah pohon dalam kebunmu?" "Siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun Anda sendiri?" Tuan Tanah menunduk. Ia tampak gugup di tengah tekanan hakim itu. Abu Nawas masih sempat mengembangkan senyum di bibirnya. "Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang?" Abu Nawas bertanya balik kepada hakim. "Sejak beberapa tahun yang lalu," jawab hakim yang tidak mengira akan mendapat balasan pertanyaan dari Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan bertanya lagi, "Berapa jumlah genting di rumah Tuan Hakim?" Kali ini, gantian hakimlah yang gelagapan. Ia tidak mampu menjawabnya. Kemudian hakim itu berkata, "Kebenaran ada di pihakmu," katanya kepada Abu Nawas, diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi Tuan Tanah. Akhirnya Abu Nawas memenangkan persidangan
dan tuan tanah dipenjara karena kesalahannya telah mengakui tanah milik orang lain.